Palestina merdeka, Indonesia akan akui Israel. Itu yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam sidang Majelis Umum PBB, termasuk juga dalam KTT Palestina di PBB New York, Amerika Serikat satu hari sebelumnya, pemirsa. Itu yang akan menjadi pembahasan kita malam hari ini. Untuk itu saya sudah mengundang sejumlah narasumber untuk bergabung dalam diskusi kita malam hari ini. Saya akan perkenalkan yang sudah hadir duduk bersama saya. Ini sudah ada M. Syaroni Rofi, pengamat hubungan internasional dari UI. Selamat malam. Malam Mbak Bina. Pak Syaroni, sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke. Selanjutnya pemirsa, narasumber ini sebetulnya kami tunggu untuk bergabung bersama kami secara langsung, yakni ada Ibu Tia Mariatul Kiptia, pengamat Timur Tengah dari Universitas Binus. Selamat malam Bu Tia. Kami tunggu kehadirannya di Pulau Gadung, Bu. Baik, siap, sebentar lagi Mbak. Mohon maaf sebelumnya ya, karena dari kampus baik. Macet. Selain Bu Tia, juga kami sudah tersambung pemirsa bersama dengan Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR sekaligus Komisi 1 DPR RI. Selamat malam Pak Hidayat. Selamat malam, sama-sama semuanya. Oke, baik. Saya ingin membuka diskusi kita terlebih dahulu untuk bertanya ke Pak Hidayat. Pak Hidayat, ini kalau kita lihat poin yang mau kita jadikan fokus dalam dialog kita kali ini adalah pernyataan yang telah disampaikan di KTT Palestina di PBB satu hari sebelumnya, dan semalam juga kita sudah menyaksikan dalam sidang Majelis Umum PBB Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan Indonesia mendukung solusi dua negara. Tapi ada satu syarat mutlak yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, bahwa Indonesia akan mengakui Israel jika kemudian Israel memberikan kemerdekaan penuh terhadap Palestina. Apa makna yang bisa Anda tangkap dari pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto? Baik, terima kasih. Jadi saya mohon maaf dalam perjalanan dari airport menuju ke Jakarta. Jadi pertama, apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah melaksanakan ketentuan konstitusi, pembukaan Undang-Undang Dasar di alinea keempat di paruh pertama awalnya itu ditegaskan tentang Indonesia ikut serta menghadirkan ketertiban dunia berdasarkan keadilan, perdamaian dan juga kemerdekaan abadi. Dan kemudian di alinea pertamanya ditegaskan tentang dukungan terhadap kemerdekaan dan penolakan terhadap penjajahan. Jadi Presiden Prabowo menegaskan posisinya untuk melanjutkan sikap daripada presiden sebelumnya, masuk Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, dan seterusnya begitu ya. Dan ini tentu satu hal yang memang seharusnya demikian. Dan yang beliau nyatakan adalah kalau kita teliti dan kita jeli mengurut pidato Presiden Prabowo, beliau mulai dengan memberikan garansi terhadap kemerdekaan Palestina. Baru kemudian bicara tentang kalau Israel mengakui kemerdekaan Palestina, maka Indonesia akan mengakui Israel. Tapi di akhirnya, selalu di akhirnya beliau tutup tentang we must recognize the Palestine as state. Jadi kita, dan bahkan kita harus mengakui kemerdekaan Palestina sekarang. Itu akhir daripada pembicaraan beliau. Jadi awal pembicaraan dan akhir pembicaraan beliau adalah lebih pada dukungan dan bahkan garansi terhadap kemerdekaan Palestina, dan bahkan itu harus dilakukan sekarang. Dan beliau mengajak negara-negara yang belum melakukan memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina untuk segera memberikan pengakuan, sebab sejarah akan berjalan terus dan tidak akan menunggu siapapun yang lain. Beliau mengapresiasi beberapa negara besar dari Barat yang kemarin memberikan pengakuan terhadap Palestina, ada Inggris, ada kemudian ada Prancis belakangan, dan kemudian tentu juga ada 4 negara yang kemarin melakukan ini tentu satu hal yang arahnya lebih jelas, yaitu lebih kepada pelaksanaan terhadap apa yang menjadi ketentuan konstitusi di alinea pertamanya, mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak penjajahan, serta aktif menghadirkan perdamaian. Tapi perdamaian ya basisnya adalah hadirnya kemerdekaan dan tidak terjadinya penjajahan tersebut. Jadi pada tingkat ini memang kemudian yang menjadi masalah besar justru adalah sikap daripada Israel, karena Israel alih-alih memberikan ruang untuk kemudian terjadi pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina, malah Perdana Menteri Netanyahu, beberapa menterinya, kabinetnya secara terbuka menegaskan menolak prinsip solusi dua negara, dan bahkan mengatakan tidak akan ada negara namanya Palestina, dan bahkan
kemarin mereka menutup satu-satunya jembatan yang menghubungkan antara West Bank dengan Jordan, dan dengan demikian maka tertutuplah dua kawasan untuk berhubungan dengan kawasan di luar Palestina, yaitu dari Gaza ke Rafah ditutup, dari West Bank ke Jordan ditutup. Itu dilakukan Israel justru ketika dunia sedang mencarikan solusi terhadap dua negara ini. Dan bahkan yang lebih parah lagi, Israel bahkan hari ini dan kemarin melakukan penyerangan terhadap Global Smooth Flotilla yang akan masuk ke Gaza dengan cara damai dan untuk berdamai. Tapi itu justru oleh Israel alih-alih kemudian disikapi dengan damai. Baik Pak Hidayat. Oke, saya mau ke Pak Syaroni. Pak Syaroni, ini kalau kita lihat dua forum di hari yang berbeda, sebelumnya sudah disampaikan lagi kemudian oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Anda melihatnya dari perspektif hubungan internasional seperti apa? Ya, pertama tentu yang terjadi hari ini di New York di PBB itu adalah rangkaian kegiatan begitu ya, bahwa diawali dengan KTT. KTT itu memang diinisiasi oleh Saudi dan Prancis gitu ya. Jadi tentu sebagai negara anggota PBB mereka memiliki hak untuk menyampaikan isu. Nah, kebetulan isu yang diangkat oleh Prancis dan Saudi Arabia ini adalah tentang prospek two-state solution di Palestina dan Israel begitu. Kemudian pada forum itu tentu Pak Prabowo diberi kesempatan karena menjadi bagian yang mendukung kemerdekaan Palestina begitu, sehingga Pak Prabowo menyampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia mendukung aspirasi tersebut dan mendukung inisiatif dari Prancis dan Saudi. Apalagi di dalam deklarasi New York yang diinisiasi oleh Saudi itu, Indonesia menjadi sponsor untuk deklarasi tersebut begitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, bergeser ke pertemuan puncak, yaitu UN United Nations General Assembly, Majelis Umum ya. Jadi di situ ada pertemuan di mana memang ini dianggap sebagai pertemuan puncak ya, dan masing-masing kepala negara diberi kesempatan untuk bicara dalam waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit, dan itu sangat firm waktunya gitu ya. Dan Indonesia mendapat urutan ketiga setelah Brazil, Amerika dan Indonesia begitu. Dan tentu ketika Presiden Indonesia mendapatkan forum seperti itu, ini menjadi forum strategis untuk menyampaikan sikap Indonesia sebagai negara, politik luar negeri Indonesia, kemudian posisi Indonesia terkait dengan bagaimana selanjutnya begitu, bahwa Indonesia mendukung aspirasi two-state solution dengan syarat tadi akui Palestina, maka Israel juga diberi kesempatan untuk diakui. Gitu. Baik, saya mau ke Mbak Tia kalau begitu. Mbak Tia, ini kalau kita lihat dalam KTT Palestina di PBB, lebih dari 140 negara juga telah pro-Palestina, mengakui kemerdekaan dari Palestina. Apakah ini kemudian dapat memberikan desakan kepada Israel dan juga Amerika Serikat melihat semakin banyak yang menyuarakan untuk terwujudnya two-state solution ini? Ya, mudah-mudahan bisa ya, berdasarkan dari pernyataan Trump ketika after speech ya, kemudian mereka berkumpul di satu meeting dan di dalamnya juga ada Pak Presiden Prabowo. Itu saya melihat ada perubahan ya, meskipun dalam speech-nya Trump itu masih banyak ngaconya ya, Mbak Vena. Jadi ada semacam perubahan bahwa nanti ke arah peace solution itu akan terjadi begitu. Jadi bahkan update-nya sekarang 157 Mbak, jadi bertambah terus begitu ya, ketika negara besar seperti Prancis dan Inggris menyatakan dukungan penuh terhadap berdirinya Palestina, berikutnya negara-negara lain juga akhirnya vote gitu. Saya optimis bahwa Palestina akan segera berdiri dengan pressure dari negara-negara Eropa terutama yang didukung juga oleh negara-negara Gulf countries. Kemudian speech Pak Presiden juga cukup strict, cukup bagus begitu ya. Dan saya melihat ada pergeseran kata-kata. Karena sebelumnya Mbak, kita tidak pernah menyatakan bahwa kita akan mengakui Israel kalau misalnya Israel juga mengakui Palestina berdiri sebagai satu negara. Ini sesuatu yang baru, saya lihat begitu ya. Sebelumnya tidak pernah, Kemlu kita dari zaman Ibu Retno, kemudian yang sebelumnya tidak pernah secara jelas menyebutkan tentang ini. Nah ini satu keberanian yang baru saya pikir. Demikian Mbak. Baik. Jadi sudah tiba nih Mbak.
Oke, baik. Kita juga ingin menyoroti dan juga membahas mengenai pertemuan beberapa jam lalu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang telah bertemu bersama dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang juga sempat menyampaikan pernyataan atas pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kami akan membahasnya untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam.